Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Willy's Wonderland yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pengendara mobil yang kita sebut saja sebagai Roy sedang berkendara di jalanan yang sepi yang ada di sebuah pedesaan terpencil. Roy adalah seorang pria kaya raya yang gemar berkendara ke berbagai tempat. Roy memiliki sifat yang pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan banyak orang. Karena Roy mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, dia tanpa sadar melindas ranjau paku yang mengakibatkan ban mobil Roy pun mengalami kebocoran sehingga Roy tidak bisa pulang ke rumah. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Jed yang sedang mengendarai truk derek. Jed mulai menawarkan bantuan pada Roy untuk membawa mobil Roy ke bengkel terdekat. Lalu tibalah mereka di bengkel yang ada di desa tersebut. Jed bersedia untuk memperbaiki mobil Roy, tapi Jed membutuhkan waktu 1 hari untuk bisa memperbaiki mobil Roy. Dengan terpaksa, Roy pun harus menginap di desa itu sampai mobilnya selesai diperbaiki. Saat akan membayar biaya perbaikan mobilnya, Jed meminta Roy untuk membayarnya secara tunai. Saat ini, Roy hanya memiliki kartu kredit dan tidak membawa uang tunai. Mesin ATM yang ada di sana pun tidak lagi berfungsi. Untuk membayar biaya perbaikan mobil itu, Jed menawari sebuah pekerjaan untuk Roy. Jed pun segera mempertemukan Roy dengan seorang pria bernama Tex. Tex menawarkan sebuah pekerjaan pada Roy di mana dia harus bermalam dan membersihkan sebuah gedung yang dulunya adalah taman bermain anak-anak bernama Willy's Wonderland. Tex sendiri merupakan pemilik taman bermain tersebut. Dahulu tempat itu sangat terkenal dan banyak keluarga serta anak-anak yang datang berkunjung ke sana. Sampai suatu hari terjadi sesuatu yang buruk di tempat itu sehingga membuat tempat tersebut ditutup untuk selamanya. Meskipun tidak beroperasi lagi, Tex tetap merawat tempat tersebut. Tanpa banyak pertimbangan, Roy pun menerima pekerjaan itu, yang penting mobilnya bisa diperbaiki. Kemudian Tex pun mengajak Roy untuk masuk ke dalam Willy's Wonderland. Saat masuk ke dalam sana, mereka disambut oleh 8 animatronik yang bisa bernyanyi dan bergerak sesuai program. Namun untuk saat ini, para animatronik itu sudah rusak. Setiap animatronik memiliki nama mereka masing-masing, yaitu ada si pemimpin animatronik bernama Willy, Artie, Sarah, Kemi, Gus, Nighty, Ozzy, dan Tito. Tex mulai mengajak Roy untuk berkeliling tempat itu dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan Roy di tempat tersebut, seperti bersih-bersih dan menjaga keamanan di tempat tersebut. Saat berjaga, Roy harus menggunakan kaos Willy's Wonderland. Setelah menjelaskan semua itu, Tex pun pamit pergi dari sana. Tanpa diketahui oleh Roy, Tex malah mengunci pintu keluar Willy's Wonderland agar Roy tidak bisa kabur dari sana. Setelah itu, Roy mulai membersihkan setiap sudut tempat tersebut. Saat sedang mengepel lantai, Roy melihat animatronik Ozzy yang tiba-tiba saja berada di belakangnya. Padahal robot itu sudah tua dan tidak bisa bergerak lagi. Lalu mengapa robot tersebut bisa berjalan dengan sendirinya? Ozzy ini mulai bertingkah agresif dan berniat untuk memakan Roy. Tanpa diduga-duga, Roy ternyata ahli bela diri dan dia dengan mudahnya langsung mengalahkan Ozzy. Akibat pertarungannya dengan Ozzy membuat tubuh dan baju Roy menjadi kotor karena terkena oli dari animatronik Ozzy. Roy pun segera membersihkan dirinya dan berganti pakaian yang baru. Setelah itu, Roy mulai memasukkan potongan boneka Ozzy ke dalam kantung sampah. Saat Roy akan membuang tubuh Ozzy, dia menyadari bahwa pintu keluar Willy's Wonderland telah dikunci dari luar. Kemudian Roy meminum minuman berenergi serta merefresh kekuatannya lagi dengan bermain permainan arcade. Setelah energi yang terisi penuh, Roy kembali bertugas membersihkan kamar mandi. Tapi tiba-tiba saja Roy diserang oleh animatronik bernama Gus. Lagi-lagi Roy berhasil membunuh dan menghancurkan animatronik Gus dengan sangat mudah. Setiap kali dia mengalahkan lawannya, Roy akan kehilangan banyak energi. Maka dari itu, dia pun mengisi tenaganya dengan meminum minuman berenergi serta bermain permainan arcade. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Liv yang sedang terikat di dalam rumahnya.
Mengapa hal ini bisa terjadi pada Liv? Sebelumnya, Liv ini membuat kekacauan sehingga membuat orang tua asuhnya bernama Sheriff Eloise menjadi marah padanya. Akibatnya, Eloise pun mengikat Liv di rumah sehingga dia tidak bisa pergi kemana-mana. Beberapa saat kemudian, datanglah teman-teman Liv bernama Chris, Aaron, Danny, Bob, dan pacar Bob bernama Katie yang membantu Liv membebaskan dia dari rumahnya. Di sana, Liv mulai membicarakan tentang Tess dan Jed yang membawa orang asing ke Willy's Wonderland. Sepertinya Liv ini tahu jika animatronik di Willy's Wonderland mampu bergerak dan menyerang manusia dengan sendirinya. Liv khawatir jika Roy berada di Willy's Wonderland maka dia akan dibunuh oleh 8 animatronik yang ada di sana. Oleh karena itu, Liv pun mengajak teman-temannya untuk membantu Roy yang saat ini tengah berada di Willy's Wonderland. Tak hanya itu saja, mereka juga akan menghancurkan para animatronik tersebut. Lalu mereka pun tiba di Willy's Wonderland. Awalnya teman-teman Liv mengira jika Liv ingin menghancurkan tempat itu dengan cara membakarnya. Namun Liv menjelaskan sekali lagi bahwa saat ini ada seorang pria yang ada di dalam Willy's Wonderland. Dari jendela, Liv mencoba memperingatkan Roy untuk keluar dari tempat itu. Namun Roy hanya diam saja dan tidak mendengarkan perkataan dari Liv. Tak ingin Roy mati di dalam sana, Liv pun berencana untuk masuk ke dalam Willy's Wonderland dan membawa Roy keluar dari sana. Liv masuk ke dalam gedung itu dengan melewati saluran udara. Di pertengahan jalan, Liv diteror oleh animatronik Artie. Beruntungnya Liv berhasil meloloskan diri dari kejaran Artie. Baru saja dia lolos dari maut, kini Liv harus berhadapan dengan animatronik Sarah. Tapi sebelum hal buruk terjadi padanya, Liv diselamatkan oleh Roy. Holy shit, guys, that was Liv. Tak bisa lama, Liv terkejut melihat teman-temannya ikut masuk ke dalam Willy's Wonderland. Teman-teman Liv memberitahu Liv bahwa mereka merasa khawatir setelah mendengar teriakan Liv tadi. Kemudian Liv pun berusaha berbicara pada Roy tentang betapa berbahayanya tempat tersebut. Liv bercerita bahwa Tess dan warga desa itu memang sengaja memasukkan orang asing ke dalam Willy's Wonderland untuk dijadikan santapan bagi animatronik yang ada di sana. Willy's Wonderland dibangun pada tahun 1996 oleh seorang pria bernama Robert. Tanpa orang-orang ketahui, ternyata Robert merupakan sosok psikopat yang sengaja membuat taman bermain itu untuk dijadikan tempat pembunuhan para korbannya. Korban Robert biasanya adalah satu keluarga yang sedang berkunjung ke tempat itu. Dengan iming-iming acara ulang tahun gratis, Robert memancing korbannya untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sanalah Robert beserta anak buahnya membunuh dan membantai keluarga malang itu. Setelah serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh Robert, para polisi pun mengetahui tindakan kejam Robert dan anak buahnya yang telah membunuh beberapa keluarga. Di suatu malam, para polisi datang ke Willy's Wonderland untuk menangkap Robert dan anak buahnya. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat. Ketika polisi sampai di sana, Robert dan anak buahnya telah melakukan bunuh diri. Selain itu, di sana terdapat simbol satanisme yang menandakan bahwa sebelum mereka melakukan bunuh diri, mereka telah melakukan ritual satanisme. Orang-orang percaya bahwa ritual satanisme yang dilakukan Robert dan anak buahnya adalah ritual untuk memindahkan jiwa mereka ke dalam para animatronik. Hal ini dilakukan mereka agar mereka tetap bisa membunuh orang secara terus-menerus. 10 tahun kemudian, gedung Willy's Wonderland dibeli oleh Tex. Tex pun mulai membuka kembali taman bermain tersebut. Tapi sayangnya rencana Tex gagal dan hal itu malah menyebabkan banyak orang meninggal akibat dibunuh oleh para animatronik. Pada akhirnya Willy's Wonderland pun ditutup kembali oleh pemerintah dan Tex diminta untuk menghancurkan bangunan tersebut. Besok harinya ketika gedung itu akan dirobohkan, kontraktor yang dipekerjakan untuk merobohkan Willy's Wonderland ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tercabik-cabik. Sejak saat itulah animatronik itu haus akan darah manusia. Mereka mulai membunuh warga desa secara acak sehingga membuat seluruh warga desa ketakutan. Maka dari itu, Tess, Jed, dan Anne-Louise membuat sebuah perjanjian dengan animatronik itu, di mana setiap bulannya mereka akan membawa orang asing untuk dijadikan makanan bagi para animatronik. Dengan begini, para animatronik tidak perlu membunuh warga desa lagi dan mereka bisa hidup dengan tenang. Setelah membuat perjanjian itu, Eloise sengaja memasang ranjau paku di tengah jalan untuk menjebak para turis asing yang lewat di sana. Lalu dia pun meminta para turis itu untuk menginap di Willy's Wonderland sampai mobil mereka selesai diperbaiki. Dan di sanalah para animatronik membunuh para turis asing tersebut. Rencana ini telah dilakukan Tex, Jed, dan Eloise selama bertahun-tahun agar kedamaian desa tetap terjaga. Lalu terungkap juga bahwa ternyata Liv adalah anak dari turis asing yang pernah dibunuh para animatronik itu. Sejak kecil, Liv telah dirawat oleh Eloise dikarenakan Eloise merasa bersalah pada ayah dan ibu Liv. Kematian orang tua Liv akibat dibunuh animatronik membuat Liv menjadi sangat benci pada animatronik dan selalu berencana untuk membakar Willy's Wonderland. Namun tindakannya itu selalu dicegah oleh Eloise.
Elius takut jika Liv macam-macam dengan animatronik itu, maka mereka akan membunuh Liv. Kemudian mereka menyadari bahwa Katie dan Bob tidak ada di sana bersama mereka. Ternyata Katie dan Bob ini sedang melakukan mantap-mantap di ruangan lain. Tapi nasib naas, mereka malah dibunuh oleh animatronik Artie. Tak bisa lama, mereka berempat mendengar suara nyanyian dari animatronik Willy. Dari belakang mereka, animatronik Nighty langsung menusuk teman mereka yaitu Aaron. Liv meminta Danny dan Chris untuk bersembunyi sementara dirinya akan melawan Nighty sendirian. Sayangnya ketika bersembunyi, Danny dibunuh oleh animatronik Sarah dan juga animatronik Tito. Sedangkan Chris memilih bersembunyi di tempat lain. Chris segera menelpon Sheriff Eloise untuk memberitahukan bahwa saat ini dia sedang bersama Liv di Willy's Wonderland. Mendengar hal itu, Eloise dan wakil Sheriff bernama Evan segera pergi ke Willy's Wonderland untuk menyelamatkan Liv. Kembali lagi ke tempat Liv yang sedang sibuk melawan animatronik Nighty. Perbedaan kekuatan di antara mereka membuat Liv sangat kesulitan melawan animatronik tersebut. Untung saja Roy langsung datang dan berhasil membunuh animatronik Nighty. Setelah itu, Liv dan Roy mulai mencari keberadaan dari teman-teman mereka. Hingga tibalah mereka di sebuah ruangan di mana Katie dan Bob sedang dimakan oleh animatronik Artie. Tanpa banyak basa-basi lagi, Roy langsung membunuh animatronik Artie. Setelah itu, mereka mulai mencari keberadaan dari Chris. Beberapa saat kemudian, Liv akhirnya menemukan keberadaan Chris yang sedang berbicara dengan animatronik Cammy. Awalnya, Chris mengira Cammy adalah animatronik yang baik, tapi ternyata Cammy hanya berpura-pura saja agar Chris keluar dari tempat persembunyiannya. Cammy pun langsung membunuh Chris dengan cara mencekik lehernya. Setelah itu, Roy dan Liv pun mulai bekerja sama untuk mengalahkan Cammy. Ketika mereka akan membuang animatronik Cammy ke tempat sampah, mereka bertemu dengan Eloise dan Evan. Eloise meminta Evan untuk membawa Liv ke tempat yang aman, sedangkan Eloise akan memborgol tangan Roy serta mengurungnya di dalam Willy's Wonderland. Eloise memutuskan untuk diam di parkiran sambil menunggu Roy mati dimakan oleh animatronik. Dalam perjalanan ke kantor sheriff, Evan dan Liv diserang oleh animatronik Tito yang mengakibatkan Evan pun terbunuh. Liv yang melihat hal itu langsung mengambil senapan yang tidak terisi dengan peluru untuk memukul animatronik Tito hingga dia pun menjadi tidak berdaya. Setelah itu, Liv kembali pergi menuju ke Willy's Wonderland dengan berjalan kaki. Kembali lagi ke Roy, meskipun tangannya sudah diborgol, Roy mampu mengalahkan animatronik Sarah dan animatronik Cammy. Bahkan tak hanya itu saja, Roy juga dengan mudahnya membuka borgol tersebut. Setelah itu, Roy mulai membersihkan kekacauan di Willy's Wonderland serta membuang sampah di luar. Eloise yang ada di parkiran merasa terkejut melihat Roy yang bisa membuka pintu depan yang sudah digembok serta membuka borgol pada tangannya. Eloise langsung mengambil senapan untuk memaksa Roy masuk ke dalam Willy's Wonderland lagi. Eloise mulai memanggil Willy dan meminta Willy untuk memakan Roy. Tapi bukannya memakan Roy, Willy malah membunuh Eloise dengan sangat sadis. Lalu terjadilah aksi pertarungan antara Willy dengan Roy. Berbeda dengan animatronik yang lainnya, Willy ini sangat kuat dan bergerak sangat cepat sampai-sampai membuat Roy kewalahan. Dengan menggunakan kekuatan penuhnya, akhirnya Roy bisa mengalahkan Willy. Keesokan paginya, Tex dan Jet pun tiba di sana. Mereka sangat terkejut melihat Roy yang ternyata mampu bertahan hidup dari serangan animatronik. Selain itu, mereka juga terkejut melihat Willy's Wonderland yang sudah dalam keadaan yang bersih dan para animatronik itu telah dikalahkan.
Dengan senang hati, Tex dan Jet pun memberikan mobil Roy yang sudah selesai diperbaiki. Ketika Roy akan pergi, dia bertemu dengan Liv. Tanpa banyak berkata-kata, Roy langsung mengajak Liv untuk ikut bersamanya. Dalam perjalanan keluar dari desa itu, mobil mereka sengaja menabrak animatronik Tito hingga animatronik itu hancur berkeping-keping. Kini Roy akan mengajak Liv untuk tinggal bersamanya. Shane akhirnya memperlihatkan Tex dan Jet yang akan pergi dari sana. Tanpa mereka sadari, ternyata animatronik Sarah masih hidup dan animatronik itu langsung meledakkan mobil Tex dan Jet hingga mereka berdua termasuk animatronik Sarah pun meninggal. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah gue maaf. Oke, see you next video guys.